sahabat-sahabat Dok Arif, mari kita buka live Instagram, live talk show pagi hari ini. Pagi-pagi banget ya kita mulai dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kembali Dok Arif dengan sahabat-sahabat Dok Arif semua melalui platform Instagram ya. Kita live talk show pagi hari ini, dan di Dok Arif Podcast pagi hari ini alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh guru kita Ustadz Irfan Halim LC. Mari kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Pak Dokter. Alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat Dok Arif, mungkin berbeda dari episode Dok Arif Podcast sebelumnya. Biasanya Dok Arif live talk show gitu ya di Instagram dengan teman-teman sahabat-sahabat Dok Arif dari medis ya, para dokter gitu ya, untuk membahas tema-tema seputar medis. Namun pagi hari ini spesial gitu ya di Dok Arif Podcast, karena insya Allah akan menjelang bulan Ramadan juga. Jadi pagi hari ini Dok Arif Podcast menghadirkan episode spesial Tarhib Ramadannya Dok Arif Podcast ya, gitu seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif, kita akan dibersamai oleh Ustadz Irfan Halim, dan tentunya kita akan mendapatkan hikmah ilmu, kemudian apa ya, jadi bekal gitu ya, bekal untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan yang insya Allah tinggal hitungan jam ya Ustadz ya. Gitu ya. Ada sebagian mungkin sahabat-sahabat Dok Arif, saudara-saudara kita yang hari ini sudah mulai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Namun tadi malam gitu ya, selepas Isya gitu, pemerintah telah menetapkan bahwa satu Ramadan itu akan jatuh mulai nanti sore ya, kalau pergantian hari di bulan Hijriah itu. Jadi ya tinggal menghitung jam, dan mungkin beberapa bulan yang lalu bisa jadi pertanyaan yang sama gitu ya diajukan oleh siapapun gitu, apa yang sudah kita persiapkan gitu ya, kemudian masuk ke pekan satu pekan misalkan sebelum hari satu Ramadan itu tiba, pertanyaan yang sama kembali muncul, apa yang sudah kita siapkan. Dan kalau boleh dibilang tidak terasa gitu ya, tiba-tiba udah tinggal satu hari lagi gitu, apa yang sudah kita siap gitu. Sahabat-sahabat Dok Arif, boleh sahabat-sahabat Dok Arif yang sudah bergabung menyimak di Instagram Live ini untuk memberikan atensi atau boleh komentar gitu ya, kualitas suara kami berdua seperti apa, apakah cukup tersimak dengan baik. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya juga nggak apa-apa, sampaikan aja dari awal, nanti Ustadz Irfan menyampaikan tausiahnya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan alhamdulillah sudah ada yang memberikan atensi di kolom komentar dari @ridwanullah ya, barakallahu fikum ya, wa barakallahu fik ya, Kang Ridwanullah ya, sudah bergabung. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, tentunya sudah pada penasaran ya, jadi ingin menyimak gitu ya apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Irfan Halim dengan terkait tema Dok Arif Podcast pagi hari ini, yaitu Ramadan is coming, are you ready, are we ready gitu. Apakah kita sudah siap sebetulnya, dan apakah kita masih punya waktu untuk mempersiapkan ya Ustaz. Seperti itu. Baik, tidak berpanjang-panjang lagi Ustaz, mungkin pertanyaan paling awal yang mungkin ditanyakan oleh kita semua Ustaz. Insya Allah beberapa jam lagi kita akan memasuki tanggal 1 Ramadan ini. Nikmat yang luar biasa sesungguhnya Ustaz. Nanti Ustaz mungkin akan memberikan gambaran bagi kita semua. Apa Ustaz nih di beberapa jam terakhir ini yang harus kita siapkan agar Ramadan kita ini 30 hari ke depan ini menjadi Ramadan yang terbaik Ustaz bagi kita. Ya, Saya tafadhol masykurah Ustaz. ya, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatan dan juga waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Sahabat Dok Arif yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa beberapa jam ke depan, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kita akan memasuki salah satu momen istimewa, salah satu karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Hanya tentu dalam memperhatikan kondisi manusia terkait dengan Ramadan itu kan beda-beda ya dok. Ada orang yang ketika datang bulan Ramadan itu sukacita, ya, karena ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Ada juga memang kalau kata para ulama itu disebabkan oleh dosanya gitu, sehingga begitu mau datang bulan Ramadan biasa saja, ya, tidak ada perubahan apapun dari segi rasa, biasa saja. Bahkan mungkin bagi sebagian orang datangnya bulan Ramadan itu menjadi sebuah beban. Maka tentu kita berharap bahwasanya kita itu termasuk orang yang pertama, yaitu orang yang dengan datangnya bulan Ramadan itu merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan, menyambutnya dengan antusias, sehingga ya, dalam proses penyambutan datangnya bulan Ramadan itu kita benar-benar mempersiapkannya. Nah, sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Dokter tadi, kira-kira apa saja persiapan yang bisa kita lakukan di jam-jam terakhir, ya, waktu-waktu terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan ini? Setidaknya mungkin kita bisa sebutkan ada 3 hal. Ada 3 hal yang bisa kita persiapkan dengan baik sebagai bagian daripada kita menyambut Ramadan ini dengan antusias. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama, ya, kalau kata para ulama adalah ilmu. Ya. Kita harus betul-betul mempersiapkan ilmu, ya, segala pengetahuan ya, yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena kalau tanpa didasari ilmu justru khawatir bahwasanya kita tidak bisa memaksimalkannya dengan baik. Kalau kita merujuk kepada perkataannya ulama, ada sosok yang luar biasa, ya, seorang tabi'in, sosok yang luar biasa, namanya Umar bin Abdul Aziz, ya, salah seorang khalifah juga di zaman dinasti Umayyah. Beliau mengatakan bahwasanya man abadallaha bi ghairi ilmin fakana ma afsadahu aktsaru mimma aslahahu. Bahwa kata beliau, ketika seseorang beribadah kepada Allah tanpa memiliki bekal ilmu, efeknya apa? Akibatnya apa? Ternyata kerusakan yang dia timbulkan itu justru lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dia dapatkan. Maka dasar dari ilmu ketika melakukan ibadah itu harus kita perkuat. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu tentang apa yang menjadi rukun-rukun, ya, yang menjadikan saum kita menjadi sah. Kita tidak tahu, ya, bahwasanya misalkan niat dalam ibadah saum Ramadan itu hukumnya wajib. Wajibnya adalah dilakukan sebelum datangnya waktu subuh. Sebelum adzan subuh itu kita harus sudah memiliki niat. Dari mulai memasuki malam sampai maksimal adalah menjelang adzan subuh, kita harus menghadirkan niat bahwasanya kita mau saum esok hari. Nah, jangan sampai kemudian kita tidak mengetahui tentang hal ini, ya, abai terhadap rukun-rukun yang menjadi prasyarat sahnya ibadah saum kita. Karena abai kemudian kita, karena saya kuat, ya biasa juga kuat saum, biasa juga kuat nggak makan, maka saya nggak akan sahur. Nah, khawatirnya ternyata begitu dia
ya tidur tidak diniatkan, bangunnya adalah adzan subuh. Karena dia tidak menghadirkan niat di malam tersebut untuk melaksanakan saum, maka saum dia pada hari tersebut tidak sah. Maka hal-hal yang seperti ini, ya. Kemudian selain bahwasanya dia ya mempelajari apa saja yang menjadi rukun syarat sahnya saum kita, kemudian pelajari juga hal-hal yang bisa membatalkannya. Khawatir nggak sadar ternyata melakukannya akhirnya batal, kan sayang, ya. Termasuk juga hal-hal yang bisa mengurangi nilai dari saum kita, ya. Dan juga pelajari hal-hal sunnah yang bisa kemudian kita maksimalkan untuk mendulang pahala sebesar-besarnya. Kalau kemudian tidak memiliki dasar ini, tidak tahu apa saja yang menjadi rukun sahnya, tidak tahu apa yang menjadi larangan-larangan pembatal-pembatalnya, tidak tahu apa yang menjadi penggugur-penggugur pahalanya, ya justru tadi kata Umar bin Abdul Aziz, kita saum harapannya besar, dapat pahala dari Allah, ternyata ya karena nggak sadar ya, gibah gitu kan, ya ngomongin orang ketika saum, akhirnya dia termasuk kepada orang yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, ya bahwasanya manusia saum itu kan untukku, dia rela meninggalkan makan, minum dan nafsunya itu karena saya. Dilanjutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, kata beliau, barang siapa yang ketika saum ya tidak meninggalkan qaulazur, perkataan-perkataan yang dosa, perbuatan-perbuatan yang dosa, falaisa lahu minallahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala dari dia meninggalkan makan dan minum itu kecuali hanya sekedar lapar dan juga dahaga. Ya. Ini yang perlu kita sadari bersama. Dari segi sunnah-sunnahnya, ya bahwasanya kita dianjurkan untuk sahur, karena dalam sahur itu banyak sekali berkah yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Ya. Dari segi bacaan doa saja misalkan, ya, doa yang benar-benar diriwayatkan dengan sanad yang sahih misalkan, ya, kita betul-betul harus mencarinya, mempelajarinya. Ya. Jangan sampai kita adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan agar mendapatkan kebaikan. Jangankan hal yang besar, ya, untuk sekadar keinginan mencari tahu doa yang benar itu, doa yang sahih itu seperti apa sih kalau berbuka saum gitu kan. Maka ternyata ya ada orang yang sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak gerakan hatinya untuk mengetahui, untuk ingin tahu tentang hal itu. Cuek-cuek saja gitu. Maka ini yang harus kita perhatikan, bahwa bekal pertama dan juga bekal utama ketika kita menyambut bulan Ramadan, yang pertama itu adalah mempersiapkan ilmunya. Kalau tanpa disertai dengan ilmu, tanpa didasari dengan ilmu, khawatir ya bahwasanya saum yang kita lakukan itu ya tidak sesuai dengan harapan. Ya, jauh panggang dari apinya, kita harapannya besar, kita sudah optimis dapat pahala gitu, tapi ternyata ada rukun yang tertinggal, ada larangan-larangan pelanggaran yang dilakukan, ya ada kemudian sunnah-sunnah yang terlewat. Akhirnya daripada kemudian tercapai apa yang menjadi keinginannya mendapat pahala, justru dia termasuk orang yang saumnya itu hanya sekedar menahan lapar dan juga dahaga. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, di antara bekal yang lain yang kita bisa maksimalkan di waktu-waktu terakhir ini adalah dengan memperbanyak taubat. Karena disadari atau tidak, bahwasanya dosa manusia itu kan sebagaimana kita sudah ketahui bersama,
kullu bani adam khata'un, setiap manusia itu pasti melakukan kekeliruan, pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang melakukan taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya bahwasanya pada dasarnya kita itu memang diciptakan oleh Allah untuk melakukan kesalahan, ya. Jadi kita itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kesalahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita free will, ya, kehendak. Ya, silahkan mau mau pilih kebaikan, mau pilih keburukan, kan ada. Ya. Inna hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada dia dua jalan, dalam surat Al-Balad. Dalam surat Asy-Syams Allah juga berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan sifat fajir, sifat durhaka, dan juga sifat takwa. Jadi ada potensi untuk melakukan kesalahan. Nah, karena manusia memang berpotensi melakukan kesalahan, didesain juga untuk melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan ampunan yang sangat luas. Oleh karenanya Allah sudah mempersiapkan, di antara nama-nama Allah itu ada yang disebut Ghafur ataupun Ghaffar. Yang kalau kita merujuk ke dalam bahasa Arab, bentuk ini adalah bentuk superlatif gitu, sangat-sangat maha gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama untuk zatnya yang mulia dengan sebutan Ghafur, yang maha pengampun, yang maha pemaaf? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya manusia akan selalu melakukan kesalahan, dan Allah sudah bukakan peluang untuk diampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, karena kita memang seperti itu, ya, didesain untuk seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, kalaulah manusia seluruhnya ternyata tidak melakukan sedikit pun maksiat kepada Allah, Allah akan ganti dengan makhluk yang lain yang mereka melakukan maksiat, kemudian mereka taubat kepada Allah, istighfar. Jadi memang kita didesain seperti itu. Oleh karenanya kita harus senantiasa beristighfar, kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bahwasanya menjelang kita memasuki bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di antara alasannya adalah bahwasanya dosa itu berpengaruh bukan hanya nanti di akhirat. Bahwasanya manusia tersakiti oleh dosanya, ya, dihukum akibat dosanya itu bukan hanya nanti di akhirat. Bahkan efek dari dosanya itu sendiri pun, itu sudah terasa manakala manusia masih hidup di dunia. Contohnya apa? Contohnya adalah manakala seseorang ketika melakukan ibadah itu terasa berat. Kok mau ibadah berat? Kok mau hadir di taklim berat? Ya, kok mau baca Al-Quran berat? Kalaupun misalkan melakukan sholat, maka sholatnya ingin cepat-cepat selesai. Nggak nyaman ibadah itu. Ya. Nggak ada kenikmatan. Tersiksa ketika melakukan ibadah itu di dunia, dan itu merupakan akibat dari dosa. Ya. Maka bulan Ramadan ini, ya, kita juga khawatir. Jangan sampai kemudian dosa-dosa yang kita miliki ternyata menghalangi kita untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini. Ternyata dihalangi oleh dosa-dosa kita, sehingga kita tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Ya. Ada saja misalkan hal-hal yang membuat kita sibuk. Ada saja yang membuat kita terlewat dari melakukan ibadah. Ada saja hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari baca Al-Quran sehingga nggak sempat misal. Maka sebelum itu, ya,
berefek kepada ibadah kita sebelum bahwasanya itu mengakibatkan ibadah kita di bulan Ramadan terganggu, maka alangkah baiknya dianjurkan oleh para ulama agar sebelum memasuki bulan Ramadan kita beristighfar, ya, kita memohon ampunan, kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampuni, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari efek buruk yang ditimbulkan oleh dosa terhadap ibadah dan juga aktivitas yang kita lakukan. Ya. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga, di antara persiapan lain yang kita hadirkan menjelang bulan Ramadan ini adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus bahwasanya kita meminta agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kita perbanyak doa, ya, misalkan doa yang mudah, yang cukup populer, ya, terkait dengan permintaan kemudahan itu ada Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali memang yang Engkau mudahkan bagi kami. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan, dan Engkau menjadikan kesedihan jika Engkau menghendakinya menjadi kemudahan. Ya, maka ini diantara doa, ya, selain doa-doa pribadi juga. Ya, selain doa-doa pribadi, silahkan itu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajatkan, ya, dialogkan langsung, curhatkan langsung kepada Allah apa yang kita inginkan, resolusi apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu, ya, apakah pertama, ya, bahwasanya apakah kita akan dapat bulan Ramadan ini atau tidak, kan kita belum tahu juga. Usia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang kematian hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu, ya. Apalagi Ramadan yang akan datang. Ramadan ini saja kita tidak tahu, apalagi Ramadan yang akan datang. Maka panjatkan doa-doa kepada Allah, mintakan semuanya kepada Allah, khususnya adalah minta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin 3 hal yang bisa kita hadirkan, ya, sebagai bagian dari persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah ilmu, kita siapkan, pelajari, ya, baca-baca, ya, kemudian lihat-lihat kajian-kajian. Sekarang alhamdulillah dipermudah oleh Allah, ya, sarana untuk kajian ini. Kemudian kita juga mintakan senantiasa taubat, ya, hadirkan taubat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira di antara persiapan yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, nah, syukron Ustaz. Jadi sahabat-sahabat Dokarif, kita sudah simak bersama, ya, dari apa yang disampaikan Pak. Setidaknya ada 3, ya, ada 3 persiapan yang perlu kita lakukan. Kalau misalkan kita merasa belum optimal nih persiapan di bulan Sya'ban ini gitu ya, kita masih ada beberapa jam depan, walaupun memang usia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak, tapi kita maksimalkan biar di jam-jam terakhir dengan mempersiapkan ilmu, kemudian perbanyak taubat, dan kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan pertolongan, ya Ustaz, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya nih, kok kayaknya beda gitu ya ketika memasuki bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain gitu. Kenapa kita harus sebegitu seriusnya Ustaz gitu ya memasuki bulan Ramadan ini? Apa sih sebenarnya Ustaz istimewanya bulan Ramadan ini Ustaz? Baik, Masya Allah, betul. Memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, ya. Banyak sekali keistimewaan yang adanya adalah di bulan Ramadan, ya. Di antaranya misalkan
bahwasanya bulan Ramadan ini sarana atau kesempatan luar biasa untuk apa ya bahasanya, menihilkan atau menolkan lagi dosa kita, ya, Menzirokan, membuat menzirokan. ya, dinolkan lagi dosa kita. Kesempatan itu yang memang luar biasa, karena di bulan Ramadan itu kesempatan untuk dinolkan lagi dosanya itu banyak. Setidaknya ada 3, ya. Yang pertama lewat saum kita. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, dasarnya adalah iman dan juga ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Ya. Dan ini merupakan anjuran Nabi. Ya, jadi kurang tepat ketika misalkan ada anggapan bahwasanya ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas dalam artian hanya mengharap Allah saja. Ya, ketika kita mengharap pahala, ibadah itu mengharap surga, ibadah itu takut neraka, maka itu tidak ikhlas katanya. Hanya anggapan seperti ini kurang tepat. Karena memang yang menganjurkan kita, memotivasi kita untuk memiliki niat harapan terhadap surga, harapan terhadap pahala itu adalah Allah dan juga Rasulnya. Allah memotivasi kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan juga menuju surga. Allah motivasi kita untuk dengan surga gitu. Ya. Kemudian hadis-hadis yang lain pun ya Nabi memotivasi dengan ganjarannya surga. Ya, Nabi menganjurkan juga untuk mengharap pahala dari Allah. Salah satunya misalkan ini, man shoma Ramadhana. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, dasarnya iman. Wahtisaban, ihtisab itu dari kata hisab. Hisab itu hitung-hitungan. Jadi kita hitung-hitungan dalam artian mengharap pahala dari Allah. Ya. Maka jika itu bisa dilakukan, saumnya dasarnya adalah iman, kemudian disertai dengan keinginan, ya harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jaminannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang sudah lampau. Itu satu. Yang kedua adalah dengan sholat tarawih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man qoma Ramadhana. Kalau tadi man soma, yang kedua man qoma. Man qoma Ramadhana, barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan, kita menyebutnya sholat tarawih, qiyamu Ramadan. Dasarnya apa? Imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosa dia yang sudah lampau. Ada juga man qoma lailatul qadri, barang siapa ketika Lailatul Qadar dia melakukan salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang dia yang sudah lampau. Jadi ada banyak sekali variabel-variabel yang itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Sehingga tidak heran kalau kemudian begitu selesai bulan Ramadan, ya, maka dalam beberapa riwayat disebutkan kayaumin waladathu ummuhu. Ya, kembali dalam keadaan seperti dilahirkan pertama kali oleh orang tuanya, ibunya, bersih dari dosa. Dan inilah yang menjadi dasar juga ya, bahwasanya kita sering menyebut Idul Fitri itu kembali suci. Id artinya kembali, Fitri itu suci, meskipun secara makna aslinya ini tuh kurang tepat. Idul Fitri itu makna aslinya bukan kembali suci sebetulnya, tapi fitri di situ artinya adalah berbuka, makan. Ya.
Iftar kan kita cukup familiar dengan istilah iftar. Ada iftar jama'i, buka kan, berbuka, makan gitu. Betul, Ustaz. Maka Idul Fitri itu arti aslinya kalau kita merujuk penjelasan para ulama di berbagai macam kitab, Idul Fitri itu arti aslinya adalah kembali makan. Dari asalnya sebulan kita nggak boleh makan siang-siang. Nah, begitu 1 Syawal kita kembali diperbolehkan untuk bersantap makanan di siang hari. Hanya kemudian melihat bahwasanya bulan Ramadan ini peluang diampuni dosanya sangat besar. Ya, variabel penggugur dosanya sangat banyak, maka diharapkan bahwa fitri di situ selain maknanya berbuka, ya di kita kemudian dimaknai juga fitri di situ suci, kembali suci, nol kembali dosa-dosanya. Ya, ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Selain bahwasanya di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis itu membuka pintu surga selebar-lebarnya, menutup pintu neraka dengan sangat rapat. Bahkan setan-setan kemudian dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibatasi ruang geraknya sehingga tidak terlalu leluasa untuk menggoda manusia. Di sini peluangnya sangat luar biasa. Ya. Di penghujung bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, ya, itu ada malaikat yang hanya kita nggak tahu saja karena sifatnya gaib, kita tidak tahu. Padahal disebutkan oleh Nabi SAW, ya, ini perkara gaib, tapi karena ada dalilnya maka itu memang nyata real, ya, yang wajib kita imani bahwasanya ada malaikat, ya, yang menyeru, di mana malaikat itu di bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan dan di bulan Ramadan itu menyeru, ya bagiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan, mari datang, sambut. Kemudian dilanjutkan, malaikat tersebut kemudian mengatakan juga, wa ya baghiyasyarri aqsir, wahai orang-orang yang selama ini melakukan banyak kesalahan, aksir, ya, berhenti dulu bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan, walillahi utaqa, dan setiap malamnya itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan jiwa-jiwa manusia dari neraka. Ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka dengan keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi tentunya keutamaan Ramadan, sampai-sampai disebutkan di dalam kitab-kitab bahwasanya para generasi terdahulu, para sahabat tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in yang kita mengenalnya dengan generasi salaf. Salaf itu artinya terdahulu. Para ulama menyebutkan generasi salaf itu adalah 3 abad pertama umat Islam. Yaitu di zaman Nabi dan para sahabat, kemudian zaman setelahnya yang kita kenal dengan tabi'in, dan zaman setelahnya yang kita kenal dengan sebutan generasi tabi'ut tabi'in. Ya. 3 generasi ini sudah mendapatkan legitimasi dari Nabi SAW sebagai zaman terbaik. Kata beliau, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di abad saya, semasa dengan saya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, ya, yaitu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi pertama inilah yang kita kenal dengan istilah generasi salafus saleh, generasi salaf, generasi terdahulu. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab oleh para ulama bahwasanya para ulama, ya, kaum muslimin di generasi salaf ini itu betul-betul seluruh perhatiannya itu adalah Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, hati mereka sudah tertaut dengan bulan Ramadan.
mereka senantiasa berdoa agar diberikan kesempatan untuk masuk bulan Ramadan. Selama 6 bulan itu berdoa. Ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya itu sudah rindu. Ya. Kemudian dilanjutkan juga bahwa 6 bulan setelah Ramadan isinya adalah memohon kepada Allah agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima. Ya. Jadi apa yang menjadi hati pikiran mereka itu tertaut dengan bulan Ramadan, karena tadi banyak sekali keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di bulan yang lain. Ya. Makanya wajar kalau memang dari segi fitrah saja, ya, dari segi hati nurani, kalau memang orangnya bersih, belum atau tidak terkontaminasi dengan dosa-dosa yang banyak, insya Allah dengan mendengar bulan Ramadan saja, itu hati itu sudah rasanya sudah gimana gitu, ada rasa yang berbeda gitu. Ya, karena memang fitrah manusia seperti itu. Ya, bahwasanya kita itu kan terdiri dari 2 unsur lah. Kita ada unsur jasmani dan juga ada unsur rohani. Jasmani butuh nutrisi. Ya, begitu juga dengan rohani. Rohani juga butuh nutrisi. Dan nutrisi rohani kita itu ada di bulan Ramadan. Ya, ruh kita, rohani kita juga perlu diberikan nutrisi. Dan memang Allah persiapkan agar rohani kita itu mendapatkan asupan yang sangat-sangat baik, ya, mendapatkan nutrisi yang sangat-sangat berkualitas, maka bulan Ramadan adalah salah satu yang utamanya, sehingga memang secara tadi, ya, fitrah kita, hati nurani kita, begitu ada bulan Ramadan itu rasanya beda, ya, sesuai dengan fitrah. Ya. Mungkin itu diantara alasan kenapa kemudian kita harus mempersiapkan datangnya bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, syukur Ustaz. Luar biasa ya, sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi ketika tadi yang sahabat-sahabat Dok Arif simak ya dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Irfan Halim, bahwa ini adalah kesempatan gitu ya, kesempatan untuk menzirokan, menolkan dosa-dosa kita gitu. Jadi apalagi gitu Ustaz lah yang kita butuhkan ya Ustaz selain itu gitu ya, karena makhluk yang doif gitu kan, selalu saja ada kan perbuatan dosa dan kesalahan gitu. Jadi kalau sudah ada momennya ibarat kita dicuci gitu Ustaz ya gitu kan, dinolkan dosa-dosa kita, apalagi sih yang kita butuhkan gitu selain daripada itu. Rasa-rasanya harta yang banyak, kemudian prestasi yang tinggi luar biasa seperti itu, kehidupan dunia yang sudah kita raih gitu, bisa jadi tampak tidak berarti apa-apa gitu ya ketika kita dihadapkan pada kondisi wow gitu ya, kita tuh makhluk yang banyak buat kesalahan dan dosa seperti itu gitu, dan ini adalah momennya gitu kita untuk membersihkan diri kita dari dosa gitu. Jadi kenapa tadi kita memang harus mengistimewakan bulan Ramadan gitu ya. Dan itu juga sudah dicontohkan tadi ya, sahabat-sahabat Tok Arif, coba simak tadi yang disampaikan oleh Ustaz Irfan. Generasi terbaik terdahulu itu bahkan 6 bulan gitu ya, 6 bulan gitu sebelum Ramadan tuh kerinduannya itu sudah luar biasa untuk bertemu dengan Allah. Gitu. Baik sahabat-sahabat Tok Arif, barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang Ramadan ini. Ini kita sudah mau berada di garis start nih Ustaz ya, kalau atlet lari gitu kita sudah di garis start. Betul. Biasanya kalau di ilmu tentang lari itu atau ilmu di olahraga seperti itu yang saya tahu bahwa start itu bisa menentukan gitu akhir dari perlombaan. Ya Ustaz ya. Kalau start gagal gitu bisa jadi kita ketinggalan sama pelari yang lain, sama pemain yang lain. Betul. Bisa finish belakangan juga kan seperti itu, walaupun memang kita finish atau tiba-tiba ketika start terinjak gitu ya kaki kita, jadi akhirnya jatuh gitu bahkan nggak sampai ke finish aja gitu ya, belum mulai lari bahkan gitu ya, kita udah jatuh. Jadi ibarat kita berolahraga
ibarat kita berlomba gitu. Ini adalah kita sedang berada di garis start, tentunya start yang terbaiklah itu yang bisa juga menentukan seperti itu. Baik Ustadz, di bagian terakhir dari Dok Arif Podcast episode yang spesial ini ya, episode Tarhib Ramadan bersama Ustadz Irfan Halim LC. Untuk merangkum keseluruhan apa yang Ustadz sampaikan tadi, Ustadz, punten mangga disampaikan apa ya, take home message lah Ustadz gitu ya, untuk bekal kami semua ini, sahabat-sahabat Dok Arif, juga Dok Arif gitu ya, bagaimana kita bisa mendapatkan posisi yang tepat gitu di garis start ini agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik gitu Ustaz, buat kita. Apa Dok? Baik. Tentu bahwa yang pertama ya, yang harus kita hadirkan dalam hati kita, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di antara anugerah-anugerah yang lain, ya, setelah anugerah iman, setelah anugerah Islam, gitu kan, maka anugerah-anugerah terbesar lainnya adalah dengan diberikannya kita bulan Ramadan ini. Nah, kalau kita kemudian bisa menghadirkan rasa ini, rasa bahwasanya Ramadan merupakan anugerah dari Allah, insya Allah ya, akan timbul dalam hati kita keinginan untuk mempersiapkannya semaksimal mungkin. Ya, karena tentu kalau kita menilai sesuatu itu tidak memiliki makna, menilai sesuatu itu tidak berharga, kita tidak akan memberikan perhatian. Ya, kita akan abai saja, kita akan acuh saja. Demikian juga ya, bahwa bagi orang-orang yang ya, nasallallahu salamah afiyah, kita berlindung kepada Allah, dengan datangnya bulan Ramadan dia tidak memiliki rasa bahwasanya Ramadan ini anugerah Allah yang sangat besar, bahwa anugerah Allah Ramadan ini adalah istimewa. Kalau tidak ada rasa itu, dia menganggap Ramadan biasa saja, maka tentu tidak akan ada persiapan apapun yang dia lakukan, biasa aja. Ya, teman saum ya ikutan, saum nggak saum ya ikutan juga gitu kan. Maka agar kita bisa betul-betul mempersiapkannya, agar kita bisa benar-benar memaksimalkannya, adalah dengan menghadirkan rasa yang tadi. Rasa bahwasanya Ramadan ini istimewa, rasa bahwasanya Ramadan ini sangat berharga, sehingga karena kita memiliki rasa itu, Ramadan istimewa, Ramadan berharga, kita akan benar-benar mengambil persiapan sebaik mungkin, mempersiapkan bekal sebaik mungkin. Ya, kita beli barang saja misalkan ya, kita beli HP gitu, HP yang harga 1 juta dengan HP harga 12 juta, tentu cara bawanya beda ya Pak. Ya seperti itu. Ketika kita menilai sesuatu itu berharga, ya, maka cara kita memperlakukannya pun akan beda. Ya, dan Ramadan adalah salah satu dari kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita yang sangat berharga. Kalau kita bisa menghadirkan rasa ini, insya Allah kita akan bisa mempersiapkan bekal, rela ya untuk mencari bekal, rela untuk mempersiapkan sekalipun berat, kita siap untuk membekali diri dengan ilmu tadi. Kita cari tahu apa yang menjadi rukun-rukun sahnya saum kita. Kita mencari tahu amalan-amalan apa saja yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Kita cari tahu ya hal-hal yang bisa membatalkan saum kita atau setidaknya menggugurkan saum kita pahalanya gitu kan, kita akan cari tahu. Kalau ada rasa bahwasanya Ramadan itu istimewa, oleh karenanya yang harus kita hadirkan, yang harus kita persiapkan dalam hati adalah rasa. Kita kelola rasa, kita kelola hati bahwasanya Ramadan ini Ramadan istimewa. Dan kita belum tentu ada jaminan
untuk bisa menang, apalagi gitu, oleh karenanya persiapkan dan juga maksimalkan. Mungkin demikian, Dok. Baik, syukron, jazakallah khair, Ustaz Irfan Halim. Sudah menyampaikan hikmah ilmu yang luar biasa buat kita semua ya, sahabat-sahabat Dok Arif, tentang bagaimana kita bisa memposisikan diri kita di garis start bulan Ramadan ini dengan tepat gitu ya. Tadi kalau boleh sedikit saya menyimpulkan ada 3 tambah gitu, kalau kita mau bilang ada 3 jurus lah gitu ya. Jadi 3 tambah kita ini agar kita bisa start di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah tambah ilmu kita tentunya tentang tahun Ramadan, tentang ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Jadi tambah ilmu lah. Yang kedua, tambah taubat kita. Gitu ya. Perbanyak taubat kita. Dan yang ketiga adalah tambah doa kita kepada Allah gitu. Karena sesungguhnya Allah lah yang insya Allah akan membantu menolong kita agar kita bisa menjalani 30 hari ke depan di bulan ini Ramadan yang terbaik. Ya, dan yang kita cita-citakan semua tentunya adalah sebagaimana ayat yang sering disampaikan nih kalau di bulan Ramadan di Quran surat Al-Baqarah ayat 3 bahwa target ujungnya adalah kita menjadi orang yang lebih bertakwa gitu. Karena kenapa sih kejaran kita di situ ya Ustaz ya? Karena kalau sahabat-sahabat simak di Quran surat An-Naba tuh di sepertiga terakhir itu ya ada di ayat 30-an kalau di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit gambaran gitu ya bagi orang-orang yang menang gitu kan kita sering menganggap satu Syawal itu adalah hari kemenangan gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan di Quran surat An-Naba ayat 31 kalau tidak salah, kemenangan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Dan di ayat-ayat sebelumnya itu, di ayat-ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kenikmatan di surga gitu. Nah, kalau udah itu yang menjadi apa ya, hadiah dari Allah buat kita, apalagi gitu ya yang kita butuhkan gitu ya Ustaz ya gitu, selain kita menghadirkan rasa tadi ya, jangan lupa loh sahabat-sahabat Dok Arif, jadi kita hadirkan rasa gitu. Hadirkan rasa bahwa kita rindu Ramadan, kita butuh Ramadan ini gitu ya, itu melebihi apa. Ini adalah kesempatannya, ini adalah momen yang tepat. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, terima kasih sudah membersamai kami berdua pagi hari ini, saya Dok Arif dan juga kita Ustadz Irfan Halim di live Instagram talk show Arif Ramadannya Arif. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kekurangannya. Dan mari kita doakan bersama ya sahabat-sahabat Dok Arif, guru kita Ustadz Irfan Halim LC, semoga Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan, terutama keberkahan atas ilmu beliau, sehingga di lain kesempatan insya Allah kita dapat menyimak kembali gitu, menikmati kembali hikmah ilmu yang beliau sampaikan. Ini luar biasa sekali nih ya, keutamaan Ramadan ini, belum lagi gitu ya, kecil ini ya, nikmat sehatnya gitu ya, bahwa bulan Ramadan ini kesempatan juga untuk selain menzirokan dosa-dosa kita juga menyehatkan gitu ya. Nanti insya Allah Dok Arif akan sharing juga tentang manfaat dari sisi kesehatannya gitu, seperti apa. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif tetap stay tune ya di channelnya Dok Arif di YouTube, kemudian di sosial medianya Dok Arif juga, selalu ikuti update terbaru, dan insya Allah kita akan share edukasi kesehatan, manfaat gitu ya di Dok Arif, di akun Dok Arif tentunya. Dan sahabat-sahabat Dok Arif juga sudah rilis ya video edukasi pendek 1 menit saja tentang 5 tips agar kita lebih sehat di bulan Ramadan ini. Silakan sahabat-sahabat Dok Arif boleh kunjungi ya ke channel YouTube-nya Dok Arif, itu ada video pendek hanya 1 menit saja gitu ya. Silakan disimak di situ, dan insya Allah tayangan video pagi hari ini tarif Ramadannya Dok Arif bersama guru kita Ustadz Irfan Halim bisa nanti disimak ulang di Instagram @dokarif_nusendang. Juga insya Allah nanti dalam 1-2 hari ke depan akan Dok Arif upload juga ya ke channel YouTube-nya Dok Arif. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, hatur nuhun dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup bersama-sama dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafarat subhanallah. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini sahabat-sahabat Dok Arif. Ayo
semangat gitu ya kita merayakan bulan Ramadan ini gitu ya, yang kita juga belum tentu akan berjumpa kembali di tahun berikutnya. Semangat, semangat, dan semangat setelah kita mendapatkan motivasi dari guru kita Ustadz Irfan Halim LC. Jazakallah khairan katsira Ustadz Irfan yang sudah membersamai kita ini. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nun Ustadz, izin kita Sami-sami. live Instagram. Siap. Ya, sami-sami Pak Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.